Perkenalkan, saya Metia Riani Broginting dengan NPM 22082600104. Di sini saya akan mempresentasikan BPM saya yang berjudul Gangguan Depresif untuk memenuhi tugas saya di blog psikiatri. Nah, yang pertama ada definisi dari gangguan depresif ini. Jadi definisinya adalah gangguan suasana hati. Depresi ini adalah gangguan suasana hati atau mood yang dapat mempengaruhi pola pikir, perasaan, dan aktivitas sehari-hari paling sedikit sudah dirasakan selama 2 minggu berturut-turut. Kemudian etiologinya ada dari beberapa faktor. Pertama ada faktor biologi. Nah, faktor biologi ini biasa neurotransmitter yang berperan adalah neurotransmitter serotonin. Kemudian ada faktor genetika atau faktor keturunan dan faktor psikososial seperti ada traumatik dan stresor lainnya. Kemudian gejalanya, nah jadi gejalanya ini biasa ada disingkat sebagai SIGECAP itu menurut DSM-5, tapi di sini saya mengambil dari PPDGJ3, ada 2 gejala utama dan gejala lainnya. Di gejala utama ada 3 poin, afek depresif atau mood depresifnya menurun, kemudian ada kehilangan minat dan kegembiraan, dan berkurangnya energi yang menuju meningkatnya keadaan mudah lelah, atau rasa lelah yang nyata sesudah bekerja sedikit saja. Contohnya seperti misalnya naik tangga sedikit saja sudah lelah, atau menyapu atau mengerjakan pekerjaan rumah sedikit saja sudah merasakan lelah. Kemudian dia sampai menurunnya aktivitas, makanya nanti dia ada hendaya pekerjaan atau hendaya fungsi sosialnya. Kemudian untuk gejala lainnya, poinnya yang pertama ada konsentrasi dan perhatian yang berkurang, harga diri dan kepercayaan dari diri berkurang, gagasan tentang rasa bersalah dan tidak berguna, pandangan masa depan yang suram dan pesimistis, gagasan atau perbuatan ingin membahayakan diri sampai ingin bunuh diri, tidur terganggu dan nafsu makannya berkurang. Kemudian untuk episode depresif dari ketiga tingkat keparahan tersebut, dia diperlukan masa sekurang-kurangnya 2 minggu untuk menegakkan diagnosis. Tapi kalau misalnya periodenya lebih pendek, dapat dibenarkan bila gejalanya itu luar biasa beratnya. Seperti dia sudah mencakup tiga gejala utama tadi, itu udah termasuk gejala beratnya. Nanti kita bahas di kriteria diagnosisnya. Kemudian ada kriteria diagnosis. Di kriteria diagnosis ini ada menurut PPDGJ 3 dan DSM-5. Nah, dari PPDGJ 3 itu terbagi menjadi depresi ringan, depresi sedang, depresi berat dengan ciri psikotik, dan depresi berat tanpa gejala psikotik. Nah, jadi depresi ringan itu dia 2 gejala mayor atau 2 gejala utama ditambah gejala minor. Jadi dia harus ada 2 gejala utama dan harus ditambah dengan 2 gejala minor. Kemudian depresi sedang harus ada 2 gejala mayor dan diikuti oleh 3 gejala minor atau gejala tambahan lainnya. Nah, di depresi berat dia 3 gejala mayor atau semua gejala utama sudah dirasakannya, ditambah dengan 4 gejala minor lainnya atau gejala tambahan lainnya. Nah, tadi kan dibagi dengan ciri psikotik dan tanpa ciri psikotik. Kalau dia dengan ciri psikotik, dia nanti ditambah dengan gejala psikotik. Seperti apa gejala psikotik? Seperti halusinasi, ilusi, dan waham. Nah, halusinasi itu apa? Jadi halusinasi itu seperti mendengar bisik-bisikan yang tidak bisa didengar oleh orang lain, kemudian melihat bayang-bayangan yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Kalau ilusi seperti dia salah mendeskripsikan apa yang dilihatnya. Misalnya itu dia melihat tali pinggang, tapi dia melihat itu tali itu seakan akan ingin membunuh dirinya, atau tali itu merasakan kayak bunuh aku, ambil aku untuk bunuh aku gitu. Kemudian kalau tanpa gejala psikotik, dia berarti pure 3 gejala minor dengan 4 gejala 3 gejala mayor dan 4 gejala minornya. Hanya itu saja, tanpa gejala psikotik yang lainnya. Tadi yang sudah saya sebutkan. Kemudian berdasarkan DSM-5 itu sama saja, tapi dia lebih spesifik lagi, seperti durasinya lebih dari 2 minggu. Nah, gejala utamanya ini si Gecap tadi ada mood depresif, kehilangan hampir sepanjang hari, kehilangan minat atau kesenangan, peningkatan berat badan atau nafsu makan, gangguan tidur, agitasi atau retardasi psikomotor, kelelahan atau kehilangan energi, perasaan tidak berharga atau bersalah berlebihan, kesulitan konsentrasi dan pikiran kematian sampai ingin bunuh diri. Sama ya seperti gejala di PPDGJ 3 tadi. Kemudian dia gejala minimalnya itu ada lebih dari 5 dari gejala lebih dari 5 salah
lebih dari 5 dari gejala yang sudah di atas tadi atau yang sudah disebutkan tadi, gejala di sini, dengan salah satu gejala utama seperti mood depresif, kehilangan minat. Boleh juga tadi mudah lelah. Itu termasuk gejala utama. Nah, jadi fase pengobatan depresi itu terbagi menjadi 3, fase akut, fase kontinu, dan fase maintenance. Jadi fase akut ini fase fase yang pertama kali dirasakan itu bisa kita berikan terapinya itu selama 6 sampai 8 minggu. Kemudian dilanjutkan oleh fase lanjutan atau fase kontinu itu selama 4 sampai 6 bulan dan fase maintenance itu 1 tahun sehingga seumur hidup. Nah, tata laksananya itu dibagi menjadi 2, ada tata laksana farmakologi dan tata laksana psikoterapi. Nah, pada tata laksana farmakologi ini dia harus diperhatikan efek samping obatnya atau kita sampaikan kepada pasien kita efek sampingnya. Nah, biasanya yang dipakai jenis obat antidepresan dengan efek sampingnya. Jadi biasanya yang dipakai itu adalah golongan SSRI seperti fluoxetine dan sertralin. Pada fluoxetine dosis hariannya itu bisa 10 sampai 40 mg dan sertralin 50 sampai 150 mg. Nah, jadi kita jelaskan kepada pasiennya nanti ada efek samping dari SSRI ini bisa menimbulkan insomnia, agitasi, sedasi, gangguan saluran cerna dan disfungsi seksual. Kemudian yang kedua ada jenis obat antidepresan golongan trisiklik atau tetrasiklik. Biasanya yang digunakan ada amitriptilin dengan dosis 75 harian dengan dosis harian 75 sampai 300 mg. Kemudian efek sampingnya bisa kita sampaikan nanti akan terjadi antikolinergi. Nah, pada obat antidepresan ini nanti kita jelaskan kepada pasien. Ini akan muncul efek sampingnya dulu, baru nanti obatnya bekerja. Jadi tetap harus dikonsumsi obatnya walaupun efek sampingnya muncul. Nah, jadi eh, tata laksana psikoterapinya itu bisa dengan terapi kognitif, terapi intervensional, terapi perilaku, terapi orientasi psikoanalitik, dan terapi keluarga. Kemudian prognosis dari gangguan depresif ini, prognosis setiap episode adalah baik, akan tetapi gangguan ini bersifat kronis sehingga psikiater harus menganjurkan strategi terapi untuk mencegah kekambuhan di masa yang akan datang. Nanti takutnya komplikasinya ke depresi dengan remisi. Dia kayak depresi sembuh kayak gitu. Kemudian walaupun menggunakan obat 20-35%, pasien mengalami gejala residual dan gangguan fungsi sosial ini kayak walaupun dia udah dikasih obat nanti dia tetap ada hendaya pekerjaannya atau hendaya fungsi sosialnya gitu. Jadi ini referensi yang saya gunakan untuk membuat mapping ini. Baiklah, saya sudah selesai menjelaskan mapping map saya. Bila ada salah kata atau penyampaian berdasarkan referensi yang saya pakai, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.